kami dari kelompok 1 akan menunjukkan hasil karya kami, di mana ini merupakan gambaran proses interfase dalam bentuk makanan. Untuk makanannya sendiri, kami memberikannya nama Huevos de Chat de Spaghetti. Untuk isi-isinya, Saudara Anton akan menjelaskannya. Nah, yang pertama, yang spaghetti ini adalah kromosom dalam bentuk makanan. Kemudian yang merah ini, yang sambalnya ini adalah nukleus, yang dimana terletak di daerah nukleolus, yang terletak di daerah nukleus. Yang daerah yang coklat ini adalah nukleus. Kemudian yang telur puyuh ini ialah sentrosom, tempat dimana berisi sentriol. Yang T kecil ini yang dibuat dari wortel, ini adalah sentriol. Kemudian yang sosis kecil ini ada 4, ini adalah benang spindle. Ya. Ya, baiklah, segitu aja hasil dari karya kami buat hari ini. Interfase. Miau miau. Interfase. Miau miau. Oke, selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Kami dari kelompok 2 membawakan tema propase. Jadi tema makanan kami hari ini adalah fried rice with egg, extra nugget, and sausage. Jadi untuk penjelasan dari propase sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Propase ini adalah tahapan kedua dari proses mitosis setelah interfase. Proses propase ini terjadi pada sitoplasma dan nukleus, di mana benang-benang spindel menebal dan memendek membentuk kromosom. Bentar deh, propase ya, berarti untuk sosisnya apa? Jadi untuk sosisnya ini bisa dilihat tuh ada sausnya di tengah. Oh iya. Jadi kalau di tengah namanya centromer. Nah di tengah juga di tengah di sini juga ada sosisnya. Nah sosisnya ini merupakan kromosom. Nah, lalu di ujung-ujungnya ini disebut kromatin. Nah kita keluar nih. Di luarnya nih ada nugget, ada mie. Iya, namanya. Untuk nuggetnya itu namanya centrosol, dan juga yang mie ini namanya benang spindle. Yang dimana benang spindle ini akan menebal dan juga memendek seperti kasus Susino tadi. Terima kasih banyak ya atas penjelasannya ya. Oke, baik, sekian penjelasan kami mengenai propase. 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 Selamat pagi semuanya. Nah, jadi kami perwakilan kelompok kami akan menjelaskan hasil karya kami, yaitu replika dari pembelahan metafase. Nah, sebelumnya akan dijelaskan oleh saudara Dava dulu. Nah, jadi kami mereplika fase metafase, di mana fase metafase ini adalah fase yang paling singkat karena dia memerlukan energi paling kecil. Lalu pada metafase ini membagi inti akan sudah tidak terlihat lagi, sehingga kromosom akan keluar dan masuk ke bidang ekuator, yaitu adalah di tengah. Karena namanya kan sudah meta, artinya meta itu tengah. Nah, lalu nantinya kromosomnya ini akan terhubung dengan konektor, dan konektor ini akan berhubungan dengan bidang spindle. Terbentuklah sebuah fase metafase. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, ini merupakan replika dari pembelahan metafase yang kami namakan metafase. Ya, karena kami menggunakan nasi yang dicampur dengan bon cabe level 1000 gitu kan. Jadi pedas dia. Nah, kita bisa lihat di sini yang telur digulung-gulung ini, lihat teman-teman. Yang telur digulung-gulung ini merupakan bagian dari konektornya. Kemudian ini dari sosisnya, yaitu kromosom. Nah, ini merupakan benang spindle yang dari telur yang diiris-iris. Oke, jadi ini merupakan replika dari metafase yang kami buat dari makanan. Nanti bisa kita coba makanannya bareng-bareng. Oke, metafase, Bapak Mia Logatos. Metafase, Bapak Mia Logatos. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi.
sepertiga dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hidangan kami yang diberi nama The Expensive Onigiri and Sausage with Italiano Sauce. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara pertama. Ini adalah hidangan anafase di mana sosis berperan sebagai benang spindle yang akan mempertahankan kromosom. Kemudian makaroni spiral di sini berperan sebagai benang spindle yang akan mempertahankan jumlah kromosom mempertahankan jumlah kromosom yang pada saat proses ditarik pada saat proses mitosis. Kemudian nasi berperan sebagai bagian inti dari nukleus. Nah, intinya pada proses anafase ini adalah didahului oleh membelahnya sentromer pada mitosis, dan benang spindle ini akan memendek dan menarik kromosom hingga membelah. Jadi kromosom akan menarik ke kutubnya masing-masing, dan pada proses ini membran sel akan menyempit dan akan didahului oleh dan akan dilanjutkan oleh proses telofase. Oke, sekian penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Anafase. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Nah, jadi di pagi yang cerah dan agak sedikit mendung ini, kami mewakili kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai hasil kreasi kami dalam bentuk telofase yang kami beri nama The Magical Yellow Eyes. Nah, jadi telofase ini merupakan proses terakhir dari mitosis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sebelum tim kami menjelaskan apa saja sih isi yang terdapat dari piring ini, nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tahapan-tahapan yang terjadi pada proses telofase. Pada tahap pertama, sitokinesis memisahkan sel menjadi 2 sel anakan. Lalu tahap kedua, kromatin menipis dan memanjang membentuk kromatin. Pada tahap yang ketiga, nukleolus dan nukleus terbentuk kembali. Dan tahap yang terakhir, nukleus terbentuk sempurna dan terbentuk kembali sel anakan kembali. Di sini terdapat hasil kreasi kami, di mana 2 telur kuning ini sebagai sentromel, wortel dan sosis ini sebagai kromatin, telur putih ini sebagai membran nukleolus, dua pilus ini sebagai nukleolus, dan telur diantaranya ini adalah sebagai benang spindle. Demikian begitu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami minta maaf, dan jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan karena kami itu orangnya ikhlas. The Magical Yellow